semuanya, kembali lagi di video kali ini bersama saya Alfa Gracia Nikase dengan NIM 2316150005, mahasiswa program studi pendidikan kimia FKIP UGI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang asam nukleat dan komponen-komponennya. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan penyimpanan informasi genetik dalam makhluk hidup. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari basa nitrogen, nukleosida, nukleotida, hingga proses hidrolisis asam nukleat. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam pendahuluan. Jadi asam nukleat merupakan bimolekul yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi, fungsi utamanya adalah menyimpan dan meneruskan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, asam nukleat itu tersusun dari unit-unit kecil yang disebut dengan nukleotida. Jadi, setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Jadi, pemahaman tentang struktur ini sangat penting karena akan membantu kita memahami bagaimana DNA dan RNA itu bekerja dalam sel. Nah, sekarang kita masuk ke dalam basa purin. Jadi, basa purin adalah salah satu jenis basa nitrogen yang memiliki struktur cincin ganda. Artinya terdiri dari 2 cincin heterosiklik. Nah, contoh basa purin adalah adenin dan juga guanin. Jadi, ciri khasnya adalah ukurannya yang lebih besar dibandingkan basa pirimidin. Dalam struktur DNA dan RNA, basa purin selalu berpasangan dengan basa pirimidin. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan struktur molekul asam nukleat. Berbeda dengan purin, basa pirimidin hanya memiliki 1 cincin. Jadi contohnya adalah sitosin, timin, dan juga urasil. Jadi timin hanya ditemukan pada DNA, sedangkan urasil hanya ditemukan pada RNA. Dalam pasangan basa, adenin berpasangan dengan timin pada DNA, adenin berpasangan dengan urasil pada RNA, dan juga guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Jadi pasangan ini sangat spesifik dan menjadi dasar dalam replikasi DNA. Sekarang kita masuk ke dalam nukleosida. Jadi nukleosida adalah gabungan antara basa nitrogen dan gula pentosa tanpa adanya gugus fosfat. Jadi ikatan yang terjadi di sini disebut ikatan glikosidik. Jadi contohnya adalah adenosin dan juga guanosin. Jadi nukleosida merupakan tahap awal sebelum terbentuknya nukleotida, sehingga bisa dikatakan sebagai kerangka dasar dari nukleotida. Jika nukleosida ditambahkan gugus fosfat, maka akan terbentuknya nukleotida. Jadi nukleotida terdiri dari yang pertama itu ada basa nitrogen, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Jadi nukleotida memiliki banyak fungsi penting, tidak hanya sebagai penyusun DNA dan juga RNA, tetapi juga sebagai sumber energi, contohnya ATP. Selain itu, nukleotida juga berperan dalam sistem sinyal dalam sel. Mononukleotida juga memiliki peran sebagai bagian dari koenzim dalam reaksi metabolisme. Jadi koenzim adalah molekul non-protein yang membantu kerja enzim. Contohnya adalah AMP dan juga NAD+. Jadi NAD+ ini berperan penting dalam transfer elektron pada reaksi oksidasi reduksi. Jadi, selain sebagai penyusun DNA, komponen ini juga berperan aktif dalam proses metabolisme tubuh. Dinukleotida adalah molekul yang terdiri dari 2 nukleotida yang saling terikat. Contoh yang paling penting adalah NAD+ dan juga ada FAD. Jadi kedua ini berperan dalam proses respirasi sel. Jadi khususnya dalam reaksi redoks. Melalui ini, molekul ini berfungsi sebagai membawa elektron sehingga sangat penting dalam produksi energi di dalam sel. Sekarang kita masuk ke dalam
DNA itu berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, sedangkan RNA berperan dalam proses sintesis protein. Jadi keduanya itu bekerja sama dalam mengatur aktivitas sel dan pewarisan sifat. Struktur asam nukleat terbentuk melalui ikatan fosfodiester antar nukleotida. DNA memiliki struktur helix ganda, sedangkan RNA umumnya terbentuk rantai tunggal. Jadi, pasangan basa yang terbentuk bersifat komplementer, yaitu A dengan T atau U, G dengan C. Struktur ini memungkinkan DNA untuk bereplikasi dengan sangat akurat. Hidrolisis enzimatis adalah proses pemecahan asam nukleat dengan bantuan enzim. Jadi enzim seperti DNAase dan juga RNase akan memutus ikatan fosfodiester. Jadi proses ini berlangsung bertahap. Jadi dari asam nukleat ke nukleotida, lalu ke nukleosida, baru ke basa dan gula. Jadi proses ini penting dalam metabolisme dan daur ulang komponen sel. Selain secara enzimatis, asam nukleat juga dapat dihidrolisis secara kimia menggunakan asam anabasa. Jadi pada kondisi asam, ikatan antar basa dan gula dapat terputus, sedangkan pada kondisi basa, terutama pada RNA, ikatan fosfodiester lebih mudah terputus karena adanya gugus OH pada ribosa. Jadi hal ini menjelaskan mengapa RNA lebih mudah rusak dibandingkan dengan DNA. Nah, jadi untuk mempelajari asam nukleat digunakan berbagai metode analisis. Contohnya seperti spektrofotometri untuk mengukur konsentrasi, elektroforesis untuk memisahkan DNA atau RNA, kromatografi untuk analisis komponen. Jadi metode ini banyak digunakan dalam penelitian diagnostik dan juga bioteknologi. Dari pembahasan ini kita dapat simpulkan bahwa asam nukleat tersusun dari nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, gula, dan juga fosfat. Basa nitrogen dibagi menjadi purin dan juga pirimidin. Jadi nukleotida tidak hanya sebagai penyusun DNA, tetapi juga berperan